Karena zaman sekarang itu PBS-nya PBS digital banget ya, 2024 dan seterusnya. User sudah mengetahui online dan sudah mengetahui harga dan sudah mengetahui juga YouTube. Begini caranya, begini caranya. User bawa LCD sendiri dan ini LCD-nya merek Asguar. Dia beli sendiri LCD-nya. Tapi ada sebuah keuntungan ketika user itu membeli LCD-nya itu sendiri, maka kita itu lolos dari garansi setelah user membawa servisan yang telah kita servis keluar dari garansi counter kita, dari garasi ya. Jadi udah hilang tuh, angus gak ada garansi lagi karena user bawa sendiri ya. User yang tanggung resikonya ketika ada terjadi blank spot setelah 2 hari ataupun 3 hari, ataupun blank hitam, ataupun ada hantunya atau screennya kurang respon atau gimana, itu menjadi tanggung jawab user ketika user membawa LCD itu sendiri. Dan si LCD ini merek Asguar, gua nggak tahu, ini udah lama banget ya nemu video ini di galeri dan gue editing ya. Ini HP merek ataupun tipe apa, gue udah lupa banget di sini. Jadi rekodnya ini di akhiran. Dan sekarang gue bakal ganti LCD ini. Jadi untuk kalian para pemula ganti LCD itu sangatlah mudah sih ya. Tapi untuk kalian para pemula banget ya, gunakanlah LCD yang memang kualitas yang sangat tinggi kalau kalian belum berpengalaman ya. Jangan yang kualitas rendah. Takutnya kan kalau misalkan kurang bersih, pembersihan lemnya ataupun kurang presisi, itu dapat mengakibatkan si LCD-nya jadi ada persik putih ataupun blank hitam, gambarnya kurang stabil ataupun touchscreen-nya kurang respon dan lainnya ya. Semisal kayak begini aja sih. Kayak kalau kita misalkan ke tukang bangunan contohnya. Kalau misalkan kita pasang keramik nih, semennya itu kurang kan? Kurang misalkan semennya. Terus kita kayak gini itu bakalan cepat pecah karena kurang presisi dan si semennya ataupun lem LCD-nya itu kurang. Kalau kita pergi ke contoh lain, sebelum kalian mengganti sebuah LCD, alangkah baiknya kalian coba terlebih dahulu, tes terlebih dahulu tanpa melakukan pemasangan ataupun dengan menggunakan lem. Karena ada sebagian LCD kalau misalkan ada lemnya ataupun lepas segelnya, LCD itu hangus dari masa garansi dan si toko spare part yang ngasih kita LCD, kita beli di sana, dia udah nggak mau tanggung garansi lagi ya, karena udah terpasang, udah ada lemnya. Tadi gue coba nih ya, gue kan coba tadi ya, coba apa? Coba gue tadi itu gue kan nyobain LCD, itu kan ada di bagian bawah, gak nyambung dong sama copot baterai. Ini gue baru nges lah, ini kan fleksibel mainboard kan, ya ya tuh kan, belum nge. Ini apaan? Ini apaan? Tuh. Ini pas gua baca kok ini bukan fleksibel LCD. Ini fleksibel LCD di bagian bawah tuh kan. Ya, ini efek mungkin ya, efek belum ngopi ini ataupun gua baru bangun udah lama servisannya langsung dapat servisan kayak gini. Ya ini bagian bawah. Oke, jadi harusnya kita langsung buka tanpa membongkar baterai. Ya udah, nggak apa-apa ya, olahraga ya ini. Oke, di sini kita bongkar LCD karena LCD kan udah rusak, jadi nggak perlu lah bongkar, main amanin LCD, nggak usah. Apalagi LCD ini kan sebelumnya masih Orient dan belum pernah diganti kayaknya ya. Ini kalau kita lihat, yaps, LCD ini masih Orient dan belum pernah diganti sama sekali. Jadi mudah sekali karena em, lem dari pabrikannya itu kayak double tip, tapi ini kayak bekas ada lemnya juga sih ini, kayaknya bekas copot atau kayak gimana, ada lemnya sedikit tapi di sini. Jadi mudah sekali untuk mencopot CLC-nya dan membongkarnya. Yang pasti ketika kalian menggunakan tools buat mencopot membuka si LCD, itu pastikan si premnya itu aman ya, jangan sampai tergores. Mendingan yang rusak itu LCD-nya, jangan premnya ataupun wadah LCD lah. Nah setelah kalian bersihkan tadi ya dengan menggunakan pinset ataupun apa, kalian harus sapu-sapu seperti ini biar enggak ada kotoran pada premnya itu, yang menyebabkan kalau kalian sering lihat itu menyebabkan si LC-nya itu ada bintik putih sedikit tuh ya kan ya, ketika masang itu ada bintik putih sedikit kayak titik kayak begitu bergaris. Itu penyebabnya karena di bagian premnya itu kurang
kurang bersih, masih ada titik sisa lem ataupun sisa debu-debu kecil yang menyebabkan si LC-nya itu menekannya itu kurang sempurna. Dan pun juga ketika mengelem ya, untuk teknisi pemula itu jangan sampai terkena sensor pada bagian bawah ya. Kalian lepas deh semua ya. Jika ingin masang ngerap itu lepas semua double tip yang menghalang, lalu double tip bagian fleksibelnya kalian lepas dan presisikan seperti ini. Nah, ini harus presisi pada bagian bawah dan juga atas harus presisi, maka pada bagian samping itu mengikuti karena atasnya itu sudah presisi dan bawahnya sudah presisi. Nah, kita pasangkan untuk tutup tulang mesin bagian belakang, backcover belakangan aja ya karena backcover juga dilem. Ini gua kejar waktu aja sih ketika lemnya masih cair ya, belum kering, jadi gua selalu langsung press seperti ini karena biar stabil aja. Jadi menurut versi gue ya ketika pasang LCD itu, kalau lemnya itu sudah ada yang keras, terus kita lupa press 1 menit nggak di press, nunggu lem keras ataupun gimana 2 menit belum di press karena kita pasang baut terlebih dahulu, itu dapat mengakibatkan ada yang kurang stabil. Jadi pada bagian sini masih, pada bagian bawah misalnya nih, bagian bawah masih cair si lemnya, pada bagian atas sudah keras, jadinya bagian atas ngangkat, bagian bawah stabil. Nah itu dia yang bakal cepat rusak. Kayak keramik kalau kurang semennya itu kayak gimana sih ya. Jadi usahakan kalau misalkan ganti LCD itu sesudah kita pasang LCD dan udah ada lemnya tentunya ya, langsung kita pressing dengan karet, dan mudah sekali juga untuk membersihkan ketika kita sudah mempres LCD-nya, dan lemnya pun juga belum terlalu keras kan, jadi mudah bersihkan dengan menggunakan cairan alkohol ataupun thinner. Nah, di sini kita pasang baut untuk jedanya ya. Jeda, ada jedanya kan. Gua selalu kasih ke user tuh kayak begini. Tunggu 10 menitan karena ini backupernya belum dipasang, untuk pergantian LCD sudah beres. Karena kalau backupernya dipasang sekarang, kita buka karet sekarang, itu dapat mengakibatkan ada yang melambung, ngangkat ya. Terus kalau kita press kembali itu udah pada kering, jadi mengakibatkan kurang presisinya pemasangan LCD dan mengakibatkan kedepannya itu cepat rusak karena kurang presisi. Nah, ya balik lagi kayak semen, semen keramik yang kurang semennya itu ya, kalau kita ketrok-ketrok seperti ini, nah dia yang kurang semennya itu bakalan cepat pecah. Tapi kalau yang seseng semennya, banyak semennya ataupun dia presisi ya, pas ukurannya, itu nggak bakalan cepat rusak.